Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kalian pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu bahwa lebih dari nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengarkan perkataannya mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan Injil di sini sebetulnya isinya adalah pujian tentang Yohanes Pembaptis dari Tuhan Yesus. Pujiannya apa? Pujiannya adalah bahwa dalam diri Yohanes itu sebetulnya ada kebenaran yang menuntun orang sampai kepada keselamatan. Jadi yang keluar dari mulut Yohanes itu adalah kebenaran. Kebenaran sejati. Jadi tidak hanya melulu hiburan bagi orang yang sesak hatinya, tidak. Tetapi betul-betul ini adalah semacam pedoman untuk supaya orang itu bisa memahami rencana Tuhan. Ini pujian dari Tuhan Yesus untuk Yohanes. Di sana mau diungkapkan tentang Yohanes yang berbicara tentang kebenaran itu. Kebenaran apa pertama-tama yang diungkapkan? Yaitu kebenaran bahwa Yohanes itu membuka jalan bagi Sang Firman yang hadir di tengah-tengah manusia. Jadi Yohanes itu sebetulnya mau untuk membuat orang bertobat terlebih dahulu, sehingga orang nantinya siap untuk mendengar dan melakukan Sang Firman Allah. Tuhan Yesus sebetulnya juga mau untuk memberikan pewahyuan kepada para murid bahwa dirinya lah ini itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia yang tinggal di antara semua umat. Jadi di satu sisi Tuhan memuji Yohanes yang berani untuk membuka jalan dengan warta kebenaran. Yang kedua, Tuhan Yesus sekaligus juga mewahyukan dirinya kepada para murid bahwa dialah itu yang dibukakan jalan oleh Yohanes itu. Ini dua hal yang mau diungkapkan. Nah, sekarang untuk bisa menerima kehadiran Tuhan, Sang Firman itu, kalau demikian untuk kita bagaimana? Untuk kita memang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi, sebelum kita memahami sabda Tuhan, terlebih dahulu kita harus membuka jalan bagi Tuhan untuk hati kita. Apakah hati kita ini sungguh betul-betul sudah terbuka untuk kehadiran Tuhan? Sehingga Tuhan itu seolah-olah tinggal masuk begitu saja, tidak perlu mengetuk pintu hati kita. Karena kadangkala karena kekerasan hati kita, kekerasan kepala kita, seringkali Tuhan itu menunggu supaya kita membukakan pintu hati. Kenapa kok pintu hati yang ditunjuk? Ya karena hati itu yang bisa menggerakkan kita. Kita mau bukti begini saja Ibu Bapak. Pikiran kita itu kita bisa merumuskan mana yang suci,
Mana yang saleh, mana yang berdosa, mana yang bersalah. Pikiran kita bisa melakukan itu. Ya, memilah-milah itu. Tetapi dalam tindakan kita, apakah kita sering kali memilih yang saleh, yang suci, yang takwa, yang memperlihatkan bahwa kita adalah anak Allah? Apakah kita setia untuk milih itu? Karena kadang-kala kita justru memilih yang salah, memilih yang dosa. Karena melakukan dosa, melakukan kesalahan itu adalah pilihan kita. Dan itu yang menggerakkan adalah hati. Maka hati itu sangat penting. Maka kalau kita betul mau untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya sekedar soal cerdas. Kalau cerdas itu kan hanya dicecer ndase. Bukan juga soal ardas, arai ndas, bukan. Tetapi betul-betul adalah hati. Nah, kalau hati di sini terbuka, maka kita akan juga digerakkan untuk melakukan. Kita bisa melihat, kalau kita melihat ada orang yang ada dalam situasi menyedihkan, kasihan, hati kita tergerak untuk membantu. Kita nggak pernah mikir, oh ya engko kae nggo piye ya piye. Enggak, tapi langsung membantu. Keterlibatan membantu. Berarti tanda bahwa yang menggerakkan ini adalah hati. Ibu bapak dulu pada waktu awal memulai pacaran juga bukan karena mikir kae make up li nganggo apa ya, oke parfumer ke apa, enggak pernah. Tetapi apa? Hati yang menggerakkan. Langsung karena ada sesuatu degupan yang pertama. Tertarik lalu mencoba untuk mendekati. Hati yang menggerakkan. Maka ibu bapak, saudara-saudara terkasih, hati perlu juga dipersiapkan untuk supaya bisa merasakan, menyambut, mengalami kehadiran Sang Firman itu. Apakah kita juga sudah membawa firman dalam hati kita? Karena yang dialami oleh manusia, jarak yang paling jauh perjalanan manusia itu adalah membawa firman, membawa iman dari pikiran menuju hati. Itu yang paling jauh. Bukan perjalanan dari bumi ke bulan. Bumi ke bulan sudah diusahakan dengan pesawat Apollo, ya, dengan roket Apollo. Tetapi kalau perjalanan antara dari hati menuju pikiran, dari pikiran menuju hati, seringkali sulit. Karena seringkali tidak ada jembatannya. Jembatannya apa? Ya karena kita seringkali tidak fokus untuk berjalan di situ. Fokusnya kemana? Ya karena ada keinginan pribadi. Ada niat-niat yang ingin kita lakukan. Dan itu yang seringkali justru menghambat perjalanan kita dari pikiran menuju hati kita. Maka ibu bapak, sebetulnya masa Advent ini adalah masa di mana kita menyiapkan hati kita. Supaya Tuhan itu bisa bertindak. Supaya Tuhan itu bisa melakukan sesuatu untuk kita. Sehingga dalam hidup sehari-hari kita tinggal melakukannya. Ibu bapak, saudara yang kasih, Tuhan Yesus juga berbicara dengan hati tentang Yohanes. Tuhan Yesus juga berbicara dengan hati tentang pewahyuannya untuk kita. Supaya kita juga bisa menerima dengan hati pula. Supaya kita bisa digerakkan oleh Tuhan melakukan yang terindah. Selamat merenungkan.